Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-178 malam ini. Bapak Ibu, doa adalah sebuah jembatan antara kehidupan kita dengan Tuhan. Doa menjadi penyambung untuk kita yang sedang hampa, suam-suam kuku. Doa menjadi pengerat ketika kita dalam kebingungan di antara pilihan-pilihan kehidupan ini. Doa menjadi rekan di dalam sukacita, kesuksesan, maupun dalam duka cita kegagalan. Doa menjadi momen intimasi kita dengan Allah. Apakah hari ini kita sudah berdoa? Apakah hari ini kita sudah berdoa dengan intim sama Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan renungan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh mohon anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang akan kami renungkan ini, dan renungan ini boleh meresap ke dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang bersesuaian dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sebenarnya sangat biasa bagi kita semua, yaitu mengenai doa, mengenai prayer, ya, suatu hal yang sering sekali sebenarnya sudah kita bahas. Tapi pada hari ini kita akan mencoba melihat doa itu sebagai sesuatu di mana kita seeking a deeper connection with God. Kita mencari sebuah koneksi yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Itu yang kita akan bahas pada hari ini.
kita melihat di dalam kehidupan kita, maka kita melihat adanya dua macam doa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah acquired prayer. Acquired prayer itu saya terjemahkan dengan doa yang diucapkan. Model yang kedua yang kita akan renungkan juga pada hari ini adalah infused contemplation. Contemplation ini saya terjemahkan sebagai suatu meditasi yang meresap, ya, suatu meditasi yang dimana kita mendapatkan sesuatu sebenarnya. Tapi karena dua-dua dalam bahasa Indonesia ini agak sulit, maka kita sebenarnya tetap memakai dua istilah ini saja, ya. Yang pertama adalah acquired prayer, yang kedua adalah infused contemplation. Jadi adalah sebuah kontemplasi yang seperti disuntikan kepada kita, diinfuse begitu ya. Anda tentu mengenal istilah infus di dalam kedokteran, bukan? Nah, kita tetap akan mempergunakan kedua macam istilah ini sebab di dalam bahasa Inggris mungkin lebih baik dan lebih dimengerti daripada kita misalnya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, di mana saya mengalami kesukaran untuk menerjemahkannya secara jelas di dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, kalau kita melihat satu persatu, ya, kalau kita melihat satu persatu, maka kita lihat yang pertama adalah acquired prayer, ya. Mungkin saya boleh membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang menonjolkan, yang melukiskan, menggambarkan apa sih yang namanya acquired prayer itu. Dan untuk acquired prayer ini saya akan kutipkan dari Matius pasal 6 ayat 8 sampai 13. Ya, tentu ini juga merupakan sesuatu yang sangat biasa buat kita, yaitu doa Bapa kami. Jadi kita melihat di dalam doa yang Tuhan ajarkan itu, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini kita melihat sebuah contoh apa yang dinamakan acquired prayer. Ya, acquired prayer adalah sebuah doa yang diucapkan seperti doa Bapa kami tadi, ya. Dan tentu saja acquired prayer ini adalah suatu doa yang kita ucapkan secara kognitif, ya. Jadi kita mengerti semua kata-kata yang kita ucapkan, kita mengerti sekali jalan daripada doa ini. Ya, kita mengerti setiap item yang kita naikkan kepada Tuhan, ya, karena semua item di dalam doa ini adalah sesuatu yang bersifat kognitif, sehingga kita boleh melihat bahwa acquired prayer adalah doa tentu yang diucapkan secara kognitif, ya. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa di dalam kita berdoa, ya, di dalam kita mendoakan acquired prayer, doa secara kognitif ini, maka tentu kita bisa saja berespon pada waktu kita berdoa, ya. Kita mau punya respon, dan respon itu merupakan respon yang bersifat afektif, ya, bersifat afektif. Misalnya, ya, Anda
berdoa dan Anda mengucap syukur untuk berkat Tuhan, dan Anda ingat bagaimana Tuhan itu begitu baik, ya, begitu baik kepada Anda, dan Anda mengingat satu atau dua peristiwa yang mungkin hari ini atau minggu ini di mana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara, ya, sehingga saudara pada waktu berdoa, saudara ingat satu dua peristiwa, dan Anda kemudian ingin berterima kasih kepada Tuhan, ya, maka Anda berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas the goodness of God, akan kebaikan Tuhan. Tapi pada waktu kita berdoa itu, ya, dan kita mengingat bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam peristiwa itu, di mana Tuhan campur tangan di dalam memberkati kita, maka kita pada waktu itu dapat mengeluarkan perasaan afektif, ya, di mana kita dapat merasakan kebaikan daripada Tuhan, ya, kita merasa Tuhan itu sayang kepada kita, dan kita boleh makin mengasihi Tuhan karena kita melihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Maka setelah kita berdoa, mungkin saja kita kemudian itu menjadi lebih mengasihi Tuhan, ya, atau mungkin kita dapat lebih lagi bersyukur, ya, kita berdoa untuk kebaikan Tuhan itu, dan kita bersyukur, ya, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu melalui dua peristiwa yang jelas kita alami di dalam kehidupan kita ini. Nah, di dalam doa acquired prayer ini kita lihat bahwa di dalam doa ini will kita adalah sesuatu yang bekerja, ya. Jadi pada waktu kita mau mendoakan doa Bapa kami, kita punya will, saya mau menaikkan doa Bapa kami, begitu kan, ya. Atau kalau kita berdoa secara bebas, tidak ditentukan oleh doa yang ditentukan oleh Alkitab, kita berdoa secara bebas, dan dalam hal ini kognitif kita tetap menguasai doa kita. Jadi kita dapat berpikir dengan jelas. Tetapi kita melihat kita adalah manusia juga yang mempunyai kehendak, yang mempunyai will, dan kadang-kadang kita melihat bahwa will itu lebih berkuasa daripada kognitif kita, ya. Kita misalnya pengen minta kekayaan kepada Tuhan, rezeki yang lebih berlimpah kepada Tuhan, berkat Tuhan, materi yang lebih berlimpah kepada kita. Begitu. Itu adalah will kita. Secara kognitif kita melihat bahwa kalau sekedar cuma meminta terus-menerus hal yang seperti demikian, itu sebenarnya kurang pantas sebagai orang Kristen, karena sebenarnya tujuan hidup kita bukan untuk satu materialisme, begitu, tetapi kita mempunyai sesuatu yang lebih yang kita butuhkan sebenarnya. Tetapi karena will itu bisa menguasai kognitif kita, bisa mengalahkan kognitif kita, maka kita lihat bahwa doa kita tidak sekedar dikuasai oleh kognitif, tapi doa kita itu dikuasai oleh kehendak, oleh will-nya kita, ya. Dan karena doa itu merupakan sesuatu yang muncul daripada will kita, maka kita lihat itu kemudian menjadi kebiasaan kita pada waktu kita berdoa secara kognitif, ya. Maka kita melihat bahwa kalau kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, itu sekedar basa-basi sebenarnya. Mungkin kita tidak terlalu bersyukur kepada Tuhan, cuma merupakan sesuatu hanya, ya, daripada kita minta-minta terus, kita selipinlah sedikit mengenai bersyukur. Hati kita tidak sungguh-sungguh bersyukur, tapi menyelipkan sekedar rasa syukur, dan kita sendiri kadang-kadang juga tidak tahu apa yang kita syukuri, ya. Tetapi karena merasa, wah, kalau kita doa terus minta katanya tidak baik, ya, tidak baik, maka kita mengisi juga dengan bagian dengan bersyukur, meskipun di dalam doa pribadi mungkin
ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan itu sangat jarang sekali kita naikkan kepada Tuhan, ya. Nah, pada waktu kita berdoa, karena will kita menguasai kita, maka kita melihat bahwa isi doa kita tentu menjadi hal-hal yang kita inginkan, ya. Hal yang kita inginkan, misalnya kita mau anak kita baik-baik, kita mau papa mama kita baik-baik, atau istri kita baik-baik, kita mau ada kelebihan di dalam rezeki, di dalam perdagangan kita, atau di dalam gajinya kita, atau di dalam apa, ya. Karena merupakan will itu, maka kita lebih banyak menaikkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak kita, ya, apa yang menjadi kehendak kita. Dan itulah yang kemudian kalau kita lihat bahwa doa kita kebanyakan hanya merupakan sesuatu yang meminta kepada Tuhan, ya. Yang sering saya katakan kita menjadi gembel rohani, ya. Kita menjadi gembel, kerjanya minta, begitu kan? Di hadapan Tuhan kita hanya minta, begitu kan? Dan tidak pernah yang lain. Sedangkan permintaan kita itu dikuasai oleh kehendak kita, oleh will kita, apa maunya kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga itu kemudian menjadi pola daripada doa kita di dalam acquired prayer ini, ya. Nah, tentu doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itu merupakan acquired prayer, dan kita melihat bahwa tentunya acquired prayer itu merupakan sesuatu yang tidak salah, ya, karena Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita untuk melakukan acquired prayer, ya, doa yang kita ucapkan secara kognitif dan kita mengerti, ya. Dan jadi acquired prayer bukan merupakan sesuatu yang salah, ya. Tentu kita sebagai manusia yang terbatas menginginkan supaya kita punya kebutuhan, karena kita tidak semata-mata dapat 100% menguasai segala kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita itu sebenarnya berasal daripada Tuhan, sehingga tentunya karena kita harus bergantung segala sesuatunya kepada Tuhan, segala kebutuhan kita bergantung kepada Tuhan, tentu Tuhan mengizinkan kita untuk meminta kepada Tuhan, untuk melakukan acquired prayer, ya, merupakan satu doa di mana memang kita meminta dan permintaan kita dikuasai oleh kognitif kita sesuai dengan kebutuhan kita, dengan apa yang kita perlukan. Tetapi sayangnya kehendak kita yang berdosa itu lebih menguasai kognitif kita, sehingga kemudian kita menjadi gembel rohani tadi, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa contoh daripada doa Bapa kami itu merupakan salah satu contoh acquired prayer. Tidak salah, cuma kita sebagai manusia berdosa tidak sekedar mengikuti kognitif kita, tapi kita dalam berdoa selalu mengikuti kehendak kita. Jadi apa yang kita inginkan itulah yang kita doakan, ya. Dan kita lebih berfokus pada keinginan daripada kita melihat seperti contoh doa Bapa kami di dalam kehidupan kita, ya. Mencontoh hal-hal yang Tuhan Yesus minta, misalnya bagi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang disebutkan sebagai acquired prayer. Nah, yang kedua adalah infused contemplation, ya, adalah sebuah doa meditasi, di mana doa meditasi ini kita meletakkan kita punya kognitif, ya. Jadi di dalam di doa infused contemplation ini kita melihat bahwa pada waktu kita berdoa ini tidak menjadi aktif, berbeda dengan acquired prayer di mana kita yang aktif seolah-olah Tuhan mendengarkan doa kita. Maka di dalam infused contemplation ini terbalik, ya. Di sini si pendoa
di dalam doa ini bersifat pasif, ya. Maka kita melihat bahwa di sini kita mengharapkan Tuhan yang berbicara dan kita mendengar. Pada waktu a quiet prayer, kita berbicara, Tuhan mendengar. Begitu kan? Dan kita selalu tentu ingin mendikte Tuhan, ya, mengatur Tuhan dan di dalam pemeliharaannya untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kita merasa kadang-kadang Tuhan tidak mengetahui kebutuhan kita, maka kita harus minta, ya, harus kita kemukakan. Tetapi di dalam infused contemplation ini, maka kita lihat si pendoa di dalam doa ini pasif. Dia tidak berkata-kata kepada Tuhan, ya. Dalam hal ini malah sebenarnya si pendoa itu mengharapkan Tuhanlah yang berkata-kata kepada kita, ya. Lalu kemudian di dalam doa ini tidak ada hal yang bersifat kognitif, ya. Karena tidak ada hal yang bersifat kognitif, maka will kita pun juga tidak keluar, ya. Kita jadinya tidak bisa mengemukakan kehendak kita karena ini bukan permintaan, ya. Tidak ada proposisi daripada kita, ya. Ada satu pernyataan, ya, daripada kita, misalnya keadaan kita, situasi kita dan sebagainya, ya. Tidak ada yang merupakan keluhan daripada kita, ya. Kita menderita, kita kurang, kita sakit, kita merasa ini kurang dan lain-lainnya, begitu kan, ya. Jadi tidak ada reasoning di sini, tidak ada juga aktivitas mental, ya, tidak ada kognitif di dalam doa kita ini, ya. Dan sebaliknya seperti tadi kita katakan bahwa kita mengharapkan di dalam infused contemplation ini adalah Tuhan yang berbicara kepada kita, ya. Jadi di dalam infused contemplation ini God is presented, ya. Tuhan itu dihadirkan, ya, ke dalam kesadaran kita. Di dalam kesadaran kita ini Tuhan itu hadir begitu di dalam kita punya kesadaran itu, ya. Di dalam di mana kita sendiri tidak melakukan suatu usaha apapun, ya, karena kita tidak dapat mengusahakan sesuatu daripada Tuhan. Misalnya kita meskipun kita mengharapkan kehadiran Tuhan, tapi kita tidak dapat memaksakan kehadiran Tuhan, ya. Kita tentu sangat menginginkan bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita pada waktu itu, tapi kita tidak dapat mengatur bahwa Tuhan harus berbicara kepada kita, ya. Kita boleh menginginkan bahwa pada saat itu, pada saat kita berdoa, ada sesuatu daripada Tuhan terjadi perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita tidak dapat memaksakan Tuhan untuk menjumpai kita. Maka kita lihat peran kita di dalam infused contemplation itu sama sekali bersifat pasif, ya. Mungkin saja secara kognitif kita boleh minta kepada Tuhan, dan tentunya permintaan ini bukan sesuatu yang salah, ya. Kita minta bahwa Tuhan boleh menjumpai kita, Tuhan boleh hadir, membuka kesadaran kita sehingga kita dapat membaca kehadiran Tuhan di dalam waktu kita berdoa ini, ya. Tetapi kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun, begitu, ya. Nah, inilah doa yang sangat jarang sekali kita lakukan, ya. Nah, jadi doa ini merupakan sesuatu yang asing karena kita tidak pernah diajarkan, ya. Kita hanya diajarkan selalu hanya acquired prayer. Terutama kita adalah orang-orang yang ditaklukkan, yang berada di bawah belenggu daripada modernisme, di mana segala sesuatu bersifat kognitif. Maka di dalam doa kita pun selalu mempergunakan reason, ya. Kita mempergunakan rasio kita mempergunakan kognitif kita. Nah, tentu kita sangat jarang sekali diajarkan
di mana Allah sendiri menghadirkan dirinya ke dalam kesadaran daripada si pendoa. Ya, maka tugasnya daripada kita itu, effortnya kita, usahanya kita cuma satu hal, yaitu cuma menunggu, waiting for God's action. Ya, menunggu untuk kemurahan Tuhan, menunggu untuk kasih karunia Tuhan yang menjamah kehidupan kita. Nah, boleh dapat kita lihat contohnya di dalam Alkitab, ya. Misalnya kita boleh membaca dari Mazmur 62 ayat yang kedua, ya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Demikian daripada firman Tuhan, Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, jelas di dalam Mazmur 62 ayat 2 ini, ya, yang misalnya kalau kita membaca di dalam kita misalnya membaca di dalam bahasa Inggris misalnya, ya, kita membaca di dalam terjemahan ESV misalnya, ya, English Standard Version, kita melihat Mazmur 62 Mazmur 62 ayat yang pertama, ya. Di dalam bahasa Inggris adalah ayat pertama, di dalam bahasa Indonesia adalah ayat yang kedua. Di dalam ayat yang pertama, bahasa Inggris itu sebenarnya lebih dekat dengan terjemahan asli. For God alone, my soul waits in silence. From Him comes my salvation. Di sini ada sebuah contoh apa yang dilakukan oleh pemazmur yang kita sebutkan, istilahkan sebagai infused contemplation. For God alone, my soul waits in silence. Ya, hanya pada Tuhan saja, ya, kita mengarahkan fokus pandangan kita hanya kepada Tuhan saja. Jiwaku itu menanti Tuhan di dalam keheningan, in silence. Nah, ini merupakan contoh apa yang disebutkan sebagai infused contemplation, ya, sebuah contoh yang diberikan oleh Alkitab. Ya, tentu ada banyak lagi contoh yang kita dapat lihat di dalam Alkitab, tapi saya memberikan hanya satu ayat saja karena mungkin tidak cukup waktu bagi kita untuk membahas berbagai ayat. Jadi di dalam infused contemplation ini kita melihat itulah yang dilakukan oleh pemazmur. For God alone, my soul waits in silence. Jadi pada waktu kita berdoa, kita bersikap pasif, kita menunggu Tuhan, kita menanti Tuhan, kita menanti kehadiran Tuhan di dalam kita berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maukah Anda mencoba, ya, infused contemplation di dalam beberapa menit ke depan ini? Jadi Bapak Ibu hanya diam, ya, hanya menanti, waiting God's in silence, di dalam keheningan. Kita menantikan Tuhan. Kita tidak dapat memaksakan Tuhan, dan kita boleh minta kepada Tuhan untuk hadir ke dalam kesadaran kita, supaya seperti lagu The Amazing Grace, kan, I was blind, ya, but now I see. Saya tidak dapat melihat kehadiran Tuhan. Saya tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Saya buta terhadap kehadiran Tuhan. Tapi dengan amazing grace Tuhan, maka I was blind, but now I see. Kita akan coba di dalam beberapa menit ke depan. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, semua adalah untuk kebaikan kami pada waktu Tuhan. Tapi ajar kami untuk menunggu. Ajar kami untuk menunggu. Seperti orang Israel menunggu Mesias. Biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang menunggu akan tindakan daripada Tuhan, akan kemurahan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan boleh menyatakan diri kepada kami. Tuhan boleh menjumpai kami. Tuhan boleh membuat kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga justru dengan demikian kami boleh melihat dan kami boleh makin yakin Tuhan kami adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, dan bukan Tuhan yang sekedar berada di dalam kognitif kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami tetap mencari Tuhan. Biarlah kami tetap dengan rajin belajar untuk diam di dalam kehadiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu boleh men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.